Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Zarin, NIM 1908 10 20 10 52. Kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban terkait bab uji reliabilitas dan validitas tes analisa jalur untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Ekonomi 2 kelas B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Dewi Kintiamani, NIM 190-810 2010 39. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas uji reliabilitas dan validitas tes analisa jalur. Nah, langsung saja yang pertama. Yang pertama saya jelaskan yaitu hakikat reliabilitas. Hakikat reliabilitas menurut Purwanto 2012, kendalan atau reliability berasal dari kata reli yang artinya percaya dan reliable yang artinya dipercaya. Menurut Widya Stuti 2015, reliabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti kepercayaan, keterandalan, keajekan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Nah, namun ide pokok yang terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran itu dapat dipercaya. Reliabilitas menyangkut ketepatan hasil pengukuran. Jadi, suatu alat ukur mempunyai kehandalan yang tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu sudah mantap atau sudah baik. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Jenis-jenis reliabilitas ada 4. Yang pertama, koefisien stabilitas, estimasi, konsistensi, dan ekuivalensi. Langsung saja yang pertama, koefisien stabilitas ya. Koefisien stabilitas ini diperoleh dengan cara tes ulang, yaitu suatu tes diberikan 2 kali kepada kelompok yang sama dengan alat ukur yang sama tetapi dengan jangka waktu yang tidak lama. Koefisien estimasi merupakan metode belah dua. Kenapa di dalam metode belah dua ini? Jadi suatu tes itu diberikan kepada suatu kelompok. Kemudian pemberian nilainya itu dilakukan dengan cara membagi atau membelah hasil tes tersebut menjadi 2, yaitu paruan atau paruan atas dan bawah atau paruan gengsel dan genap, seperti itu. Yang ketiga ada koefisien konsistensi. Jadi ada 2, koefisien internal tes kognitif dan konsistensi internal tes kinerja motorik. Yang terakhir ada koefisien ekuivalensi. Jadi koefisien ekuivalensi ini nih diperoleh dengan metode paralel. Jadi pada metode ini dua buah tes yang paralel atau mempunyai bobot yang sama diberikan kepada suatu kelompok siswa yang sama dengan jangka waktu yang tidak lama juga seperti yang sebelumnya. Jadi diberikan kepada suatu kelompok tetapi dengan jangka waktu yang tidak lama juga. Yang kedua tes tersebut dinyatakan paralel karena apa? Karena dibuat berdasarkan kisi-kisi yang sama. Tetapi meskipun kisi-kisinya itu sama, butir-butir soalnya berbeda. Meskipun meskipun untuk mengukur unsur yang sama itu kisi-kisinya sama, tetapi butir-butir soalnya itu tidak sama. Seperti itu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Syarat reliabilitas yang pertama yaitu reliabilitas konsistensi tanggapan. Adalah responden mempersoalkan apakah tanggapan responden terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini, penguji melaksanakan pengetesan 2 kali guna untuk melihat apakah hasil tes yang kedua itu sama hasilnya dengan tes yang sebelumnya. Pengetesan itu bisa berupa objeknya yang sama atau tes yang item-itemnya setara. Jika sudah diketahui bahwa hasil dari pengetesan itu konsisten, maka peneliti tidak akan menemukan konsistensi tanggapan terhadap dua hal yang sangat jelas berbeda. Dan ini bukanlah tujuan atau tugas pemeriksaan reliabilitas. Ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes, yaitu yang pertama, teknik tes retest adalah pengkonsistensian 2 kali dengan menggunakan suatu tes yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua, yaitu teknik belah 2. Pengukuran ini dilakukan 2 kelompok item yang setara pada saat yang sama, karena setiap kelompok item merupakan separuh dari seluruh tes.
Dan yang ketiga yaitu bentuk ekivalen. Pengukuran ini dilakukan 2 tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden tes dalam waktu yang bersamaan. Skor dari 2 kelompok item tes tersebut dikorelasikan untuk mendapatkan reliabilitas tes. Syarat reliabilitas yang kedua yaitu reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini berdasarkan dengan kemantapan atau konsistensi antara item-item suatu tes. Hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan apakah objek ukurnya sama. Jika bagian objek ukur yang sama, hasil ukur antara satu item dengan item yang lain tidak konsisten, maka pengukurannya dengan itu tidak reliable dan tidak digunakan untuk mengungkap ciri atau keadaan yang sesungguhnya. Jika pengukuran bagian objek ukur yang sama antara item satu dengan item yang lainnya saling kontradiksi atau tidak konsisten, maka kita tidak boleh menyalahkan objek ukur. Yang dipermasalahkan yaitu dengan mengatakan tes tersebut tidak reliable terhadap objek ukur yang diukur atau bisa dibilang bahwa reliabilitasnya rendah. Hakikat validitas. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi dan sebaliknya, bila tingkat validitasnya rendah, maka instrumen tersebut kurang valid. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendak diukur atau diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila bisa mengungkap data dari variabel yang diteliti. Validitas instrumen terbagi dalam validitas internal, yang termasuk validitas konstruk dan validitas isi, dan validitas eksternal atau empiris. Validitas mengarah kepada ketetapan interpretasi hasil penggunaan suatu prosedur evaluasi sesuai dengan tujuan pengukurannya. Validitas merupakan suatu keadaan apabila suatu instrumen evaluasi dapat mengukur apa yang sebenarnya harus diukur secara tepat. Saya melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Annabella Aulia Gardita, NIM 190810201186. Di sini saya menjelaskan tentang jenis-jenis validitas. Yang pertama, ada validitas isi, yaitu yang merupakan validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes dengan analisis rasional atau lewat professional judgment. Validitas ini harus memuat isi yang relevan dan tidak keluar dari batasan tujuan ukur. Yang kedua, ada validitas bangun, adalah pengertian yang berkenaan dengan kesanggupan alat ukur untuk mengukur pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya, dan semua itu terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian. Itu haruslah jelas apa yang ingin diukurnya. Yang ketiga yaitu validitas ramalan, yaitu bukan isi tes kriteria tertentu dan alat ukurnya berupa motivasi belajar. Motivasi bisa digunakan meramal prestasi bila skor yang diperoleh dari ukuran pertama validitas. Validitas ramalan ini mempunyai 2 makna, yaitu validitas jangka pendek dan validitas jangka panjang. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kegunaan validitas. Yang pertama yaitu untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua, untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga itu untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang empat, untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. Yang kelima, untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada cara manual analisis validitas. Validitas instrumen yaitu tingkat kemampuan suatu instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, terutama pada proses pembelajaran. Dalam analisisnya sendiri, validitas dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu ada validitas rasional, yang terbagi lagi menjadi 2, yaitu validitas isi dan juga validitas bangun. Yang kedua ada validitas empirik, yang terdiri dari validitas ramalan dan juga validitas bandingan. Pada validitas rasional dapat dianalisis secara rasio dengan menggunakan GPPP dan juga panel. Sedangkan pada validitas empirik dapat dianalisis secara statistik. Nah, dalam hal ini analisisnya itu berdasarkan jenis data yang sudah terkumpul. Jadi misalnya itu datanya adalah data diskrit yang hasil tesnya itu berupa objektif. Nah, sehingga ini bisa dihitung dengan menggunakan korelasi poin Bersial. Atau misalnya datanya itu adalah data kontinu yang berupa hasil tesnya itu uraian atau skala sikap. Nah, ini bisa dihitung dengan menggunakan koreksi
Pearson Product Moment. Selanjutnya ada cara menghitung validitas dengan menggunakan rumus perhitungan, di mana RxY merupakan koefisien korelasi, N merupakan jumlah responden uji coba, X merupakan skor tiap item, dan Y merupakan skor seluruh item. Kemudian, untuk menginterpretasikan validitasnya, maka koefisien korelasi yaitu RxY dapat dikategorikan sebagai validitas instrumen tes nilai R, sehingga interpretasinya adalah di mana 0,81 sampai 100 dikategorikan sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 dikategorikan tinggi. Yang ketiga ada 0,40 sampai 0,60 dikategorikan cukup, dan yang terakhir 0,00 sampai 0,20 dikategorikan rendah. Nah, apabila sudah diperoleh harga koefisien tiap-tiap unit soal, nanti hasilnya itu dapat dibandingkan dengan nilai R yang tadi sudah ada kategorinya sendiri-sendiri. Dari tabel signifikannya itu 5% dan taraf signifikannya itu 1%. Lalu juga ada DF yaitu N-2. Maka dari sini koefisien validitas butir soalnya itu berada pada taraf yang signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamilani Jamilah, NIM 1908 1020 1032. Di sini saya akan membacakan contoh soal tentang reliabilitas. 10 jumlah soal dengan jumlah siswanya terdapat 18 dengan asumsi kalau dia benar mendapat nilai 1 dan kalau dia salah mendapatkan nilai 0. Berapakah hasil uji reliabilitasnya? Sebelumnya kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Misalnya kita menghitung uji reliabilitasnya. Bagaimana caranya? Nah, begini. ST sama dengan 116. 116 merupakan jumlah soal yang benar. Terus jumlah ST2-nya 852. Hal ini sudah tertera di tabel, itu yang merupakan dipangkatin. Kayak misalnya, yang pertama itu kan siswa A skornya 8, dia benarnya 5. Berarti kalau dipangkatin 25. Nah, jadi ST2-nya itu kalau ditotalin 852, itu merupakan akumulasi dari pangkat dari siswa A sampai siswa yang terakhir, tabel. Lalu kita mencari nilai S2-nya. Bagaimana rumusnya? S pangkat 2 itu sama dengan sigma X kuadrat min sigma X kuadrat plus N per N per N. Lalu tinggal kita masukkan angkanya, 852 min 116 per 18 per 18. Lalu hasilnya kita dapat S2 sama dengan 104,5. Lalu nilai reliabilitasnya seperti yang sudah tertera pada gambar yaitu 1,08. Lalu yang selanjutnya kita buat interval seperti itu. Yang pertama, intervalnya itu 0,00 sampai 0,2. Itu berarti tingkat hubungannya sangat rendah. Terus 0,2 sampai 0,4 itu rendah. 0,4 sampai 0,6 itu sedang. 0,6 sampai 0,8 itu tinggi. 0,8 sampai 1 itu sangat tinggi. Berarti sudah dapat kita kelompokkan seperti itu. Jadi kesimpulannya nilai uji reliabilitas tadi kan hasilnya sudah kita dapat 1,08. Termasuk dalam kategori sangat tinggi, berarti soal yang dibuat kualitasnya bagus. Karena contoh soal yang kedua ini lebih mudah, lebih menggunakan deskripsi biasa. Contoh soalnya seperti ini. Suatu tes terdiri atas 40 butir soal mempunyai koefisien reliabilitas 0,70, kemudian butir-butir soal itu ditambah menjadi 60 butir soal. Berapa koefisiennya? Nah, tinggal kita masukkan aja. NR sama dengan 1,5 kali 0,70. 1 plus N min 1 kali R sama dengan 1 plus 1,5 min 1 kali 0,70. Lalu hasilnya 1,35. Jadi penambahan sebanyak 20 butir soal dari 40 butir memperbesar koefisien reliabilitas sebesar 0,79. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Airsa Yunwan Salsabila dengan NIM 1908 1020 1170. Di sini saya akan menjelaskan terkait contoh soal validitas. Nah, di sini sudah diketahui yaitu terdapat tabel analisis item untuk perhitungan validitas item. Di tabel ini terdapat kolom nama, butir soal atau item,
dan juga skor total. Lalu di sini juga ada baris nama yaitu Hartati, Yoyo, Oktav, dan lain sebagainya. Nah, lalu ditanyakan berapa validitas item nomor 6. Nah, langsung saja kita ke analisis jawabannya. Nah, pertama-tama kita membuat tabel terlebih dahulu, di mana dalam tabel ini terdapat kolom nomor, nama, X, dan Y. Nah, X ini merupakan skor item nomor 6, karena yang ditanyakan hanya validitas nomor 6 saja. Lalu yang Y ini merupakan skor total. Nah, lalu nama-nama tadi dimasukkan, begitu pula dengan skor item nomor 6 dan juga skor totalnya dimasukkan pada tabel. Nah, sehingga dari tabel ini diperoleh data sebagai berikut, yaitu sigma X sama dengan 6. Jadi, X dari Hartati, Yoyo, Oktav, dan lain-lain itu dijumlahkan, sehingga sigma X sama dengan 6. Lalu untuk sigma Y-nya, yaitu diperoleh 46. Jadi, Y dari Hartati, Yoyo, Oktav, dan lain-lain itu ditambahkan sehingga sigma Y sama dengan 46. Untuk sigma X kuadrat itu diperoleh 6. Jadi X dari Hartati itu kan 1, berarti 1 dikali 1 sama dengan 1. Nah, begitupun dengan nama-nama yang lain, dikalikan 2 kali. Lalu setelah itu dijumlahkan secara keseluruhan dari Hartati sampai dengan Helen, sehingga sigma X kuadrat sama dengan 6. Nah, begitupun dengan sigma Y kuadratnya, perhitungannya juga sama dengan sigma X kuadrat, yaitu Y dari Hartati kan 8, berarti 8 kali 8 sama dengan 64. Begitupun dengan nama-nama yang lain, ketika nanti sudah dikalikan, lalu dijumlahkan secara keseluruhan, sehingga sigma Y kuadrat sama dengan 288. Nah, lalu untuk sigma XY-nya, itu berarti X dikalikan Y. Jadi, punya Hartati ini kan X-nya 1, 8, berarti 1 dikali 8 sama dengan 8. Begitupun dengan nama-nama yang lain juga. Nah, nanti ketika X dan Y-nya sudah dikalikan semua, lalu dijumlahkan sehingga sigma XY-nya diperoleh 37. Begitupun dengan XT-nya diperoleh 5,57. Nah, lalu untuk P-nya yaitu sama dengan 6 dibagi 8, sehingga menghasilkan 0,75. Lalu yang Q yaitu 2 dibagi 8 sehingga menghasilkan 0,25. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Yaitu rumusnya RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi akar buka kurung N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat tutup kurung, lalu dikali N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat tutup kurung. Lalu angka-angkanya dimasukkan, sehingga 8 kali 7 dikurangi 6 kali 46. 8 kali 37-nya dihitung terlebih dahulu, begitu pula dengan 6 kali 46-nya dihitung terlebih dahulu. Atau lebih mudah, 8 kali 37-nya itu ditutup kurung, begitupun juga dengan 6 kali 46. Lalu dibagi dengan akar, buka kurung, 8 kali 6 dikurangi 6 kuadrat tutup kurung, lalu dikali buka kurung, 8 dikali 288 dikurangi 46 kuadrat, lalu tutup kurung. Sehingga perhitungan yang selanjutnya yaitu 296 dikurangi 276 dibagi akar buka kurung 48 dikurangi 36 tutup kurung dikali buka kurung 2304 dikurangi 2116 tutup kurung. Lalu perhitungan yang selanjutnya yaitu menghasilkan 20 dibagi akar 12 kali 188. Lalu yang selanjutnya yaitu 20 dibagi akar 2256, sehingga menghasilkan 20 dibagi 47,497 sama dengan 0,427. Sehingga koefisien validitas item nomor 6 adalah 0,421 atau 1. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yaitu reliabilitas menyangkut ketepatan hasil pengukuran.
Jadi suatu alat ukur mempunyai kehandalan yang tinggi atau dapat dipercaya jika alat ukur itu mantap. Artinya alat ukur itu stabil, dapat diandalkan dan dapat diramalkan. Alat ukur dikatakan mantap apabila alat ukur tersebut dalam pengukuran berulang kali pada objek yang sama menghasilkan ukuran yang sama. Lalu uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi atau konten dari suatu instrumen dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. Untuk menguji validitas setiap butir soal, maka skor-skor yang ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan sebagai skor Y. Dengan diperolehnya indeks validitas tiap butir soal, dapat diketahui butir-butir soal manakah yang memenuhi syarat dilihat dari indeks validitasnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi uji reliabilitas dan validitas tes analisa jalur. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada contoh soal yaitu berikut ini data dari 10 responden yang telah mengisi kuesioner terdiri dari 4 butir pertanyaan dan tiap butir pertanyaan mempunyai 5 pilihan jawaban dari nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi sama dengan 5. Ujilah validitas keempat butir pertanyaan tersebut dengan taraf signifikan alfa sama dengan 5%. Nah, dimisalkan 1 itu yang paling rendah dan 5 yang paling tinggi. Misalkan tingkat kepuasan ya. Jadi biasanya 1 itu sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 netral, 4 puas, dan 5 sangat puas. Kemudian di data, yaitu terdapat responden 1 sampai dengan 10. Lalu terdapat pertanyaan A, B, C, dan D. Kemudian terdapat jawaban dari masing-masing responden. Jadi contoh responden pertama menjawab 4 pada pertanyaan A, berarti puas, seperti itu dan seterusnya. Jadi di sini kita mencari tahu apakah alat yang digunakan itu sudah valid dan benar-benar dapat digunakan untuk mengukur variabel yang kita ukur, yaitu menggunakan validitas untuk mengujinya. Yang pertama, kita perlu menjumlahkan skor jawabannya terlebih dahulu, yaitu ditambahkan satu kolom ditulis total. Responden pertama dijumlahkan, misalkan 4 ditambah 3, ditambah 4, ditambah 3, hasilnya 14, dan seterusnya, sampai ke responden ke-10. Kemudian langkah kedua, uji validitas setiap butir pertanyaan. Setiap butir pertanyaan diidentifikasi menjadi variabel X dan total jawaban menjadi variabel Y. Kemudian langkah ketiga yaitu menghitung nilai R tabel. Tadi sudah ditetapkan bahwa N-nya atau jumlah respondennya itu sama dengan 10, alfanya 0,05, dan untuk pencari nilainya kita butuh alfa 0,05 dan N-1 dan 10-2. Maka pada tabel product moment diperoleh menjadi 0,707. Kemudian setelah kita mengetahui nilai R tabel, kita perlu membandingkan dengan nilai R hitungnya. Nilai R hitung kita anggap masing-masing pertanyaan A, B, C, dan D sebagai variabel X. Jadi untuk pertanyaan A dulu, alat instrumen yang pertama, pertanyaan A adalah variabel X. Kemudian total jawaban keseluruhan menjadi variabel Y. Kemudian dibutuhkan kolom untuk perkalian X dan Y serta X kuadrat dan Y kuadrat untuk memasukkan ke rumus nilai R hitung. Nanti kita juga membutuhkan angka penjumlahan pada tabel tersebut. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dimasukkan ke dalam rumus R hitung. Jadi N-nya itu 10, kemudian jumlah sigma dari perkalian X dan Y yaitu 674, kemudian dikurangi jumlah sigma dari X 41 dan jumlah dari Y 162. Kemudian diakar N-nya 10, sigma dari X yang dikuadratkan 171, kemudian dikurangi jumlah sigma X 41 dikuadratkan. Lalu akar N-nya yaitu 10, sigma Y kuadrat 2684, kemudian dikurangi sigma Y 162 dikuadratkan. Lalu hasilnya 6740 dikurangi 6642
dibagi akar 29 dikali 596. Hasilnya 98 dibagi 131,5 diperoleh nilai R hitung akhir yaitu 0,745. Sehingga dari sini sudah dapat nilai R tabel dan juga R hitung. Keputusannya yaitu untuk alat instrumen yang pertama, untuk pertanyaan A dinyatakan valid karena nilai R hitungnya 0,745 lebih besar dari R tabelnya yaitu 0,707. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.